kami meminta kepada seluruh jajaran Matra, TNI AD, AL, AU, dan kepolisian untuk menseleksi dan mengirim orang-orang terbaik mereka sehingga bisa bergabung di Akademi TNI untuk menjadi pelatih, pendukung, pengajar maupun dosen pada saat calon-calon taruna ini selesai seleksi dan mengikuti pendidikan tatap muka. Gambaran saya adalah bahwa personel-personel yang datang dari Akademi TNI atau dari beberapa matra darat, laut, udara, dan kepolisian ini memiliki background yang bervariasi. Ada yang dari staffing, ada dari pasukan, dan mungkin satuan-satuan lain pendukungnya. Dengan demikian, kemampuan perorangan para instruktur, pelatih, guru maupun dosen atau guru militer ini relatif berbeda karena memiliki latar belakang satuan-satuan yang berbeda, memiliki jiwa korsa yang berbeda, memiliki integritas yang berbeda. Maka tujuan saya membuat kepelatihan khususnya menjelang atau sebelum pelaksanaan kegiatan Chandra di Muka adalah untuk menyatukan mereka. Untuk menyatukan mereka ini tidak mudah karena waktu yang ada kami diberikan 2 minggu dan atas inisiatif kita tambah menjadi 1 bulan. 2 minggu latihan gasing dan 2 minggu berikutnya adalah latihan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan. Untuk mengintegrasikan dari semua pelatih tersebut, maka saya bekerja sama dengan Universitas Soria yang dipimpin oleh Profesor Yohanes Soria untuk melaksanakan pelatihan. Pelatihan ini mereka sebut namanya gasing. Sebetulnya kepelatihan ini adalah basicnya adalah untuk matematika. Bagaimana orang dilatih untuk berhitung cepat. Nah, dari materi ini saya melihat kepelatihan itu bisa saya ambil dengan metode-metode kepelatihan mereka. Yang saya inginkan adalah pertama, mereka bisa berhitung cepat. Dengan demikian dan bisa berhitung cepat, maka harapan saya mereka bisa dapat mengambil keputusan dengan cepat. Ini yang pertama. Kenapa? Karena mereka akan membuat satu kepelatihan orang-orang anak-anak muda yang baru, orang-orang sipil yang baru, dilatih dari militer. Tanpa kecepatan berpikir, jika terjadi hal-hal perkembangan di lapangan, ini menjadi masalah. Yang pertama. Kedua, dari orang yang banyak tadi, maka saya kumpulkan jadi satu, dilatih bareng, sehingga muncul jiwa korsa bersama, kolaborasi, interaksi antara satu dengan yang lain. Tidak lagi ego sektoral atau ego satuan masing-masing. Yang ada adalah satu komunitas, satu kelompok pelatih, guru, dosen yang memiliki keberagaman tadi menjadi satu tujuan. One for all for one. Berikutnya, pelatih-pelatih ini kan bervariasi, kemampuannya berbeda-beda. Ada yang baru, ada yang lama, ada yang senior, ada yang junior, punya pengalaman yang berbeda. Tentunya, dalam membuat satu kepelatihan, saya yakin ada keraguan-keraguan, kemudian karena pengalaman kurang. Maka disinilah kita isi mereka, supaya mereka tidak ada keraguan-keraguan, supaya mereka percaya diri. Kemudian yang berikutnya adalah supaya para pelatih ini mampu berkomunikasi antara pelatih satu, pelatih kedua, atau instruktur satu, kedua, atau dosen satu dan dosen dua. Jadi kemampuan berkomunikasi dengan satu dengan yang lain, dan yang paling utama nanti berkomunikasi dengan para calon prajurit taruna maupun calon prajurit barada taruna. Jadi ini kemampuan-kemampuan ini harus kita siapkan dengan baik, dengan harapan selama kepelatihan dan pendidikan 4 bulan ini tidak terjadi masalah, dapat bisa berjalan dengan baik, terjadi interaksi antara pelatih, antara guru, antara dosen, dan seluruh peserta didik, sehingga pelajaran-pelajaran yang diberikan, pelatihan yang diberikan bisa terserap dengan baik. Maka goalnya adalah kita akan dapatkan prajurit-prajurit yang handal.
Saya pikir kepelatihan berjalan dengan baik, walaupun memang pada awalnya saya katakan tadi bahwa ini adalah pelatih atau instruktur atau dosen dari berbagai satuan, dari Matra Darat, Laut Udara, dan Polisi. Kecanggungan itu pasti ada. Apalagi di TNI dan Polri ini adalah kepangkatan itu sangat berpengaruh. Jadi yang junior atau yang pangkatnya lebih rendah pasti akan ada keengganan dengan senior-seniornya. Tetapi setelah 1-2 hari kalau kita evaluasi kepelatihan ini, mereka cair. Interaksi itu terjadi. Karena sistem pendidikan atau pelatihan yang kita bangun ini adalah untuk menyatukan mereka. Jadi selama perjalanan hampir 1 minggu lebih, jalan 2 minggu sekarang, ini berjalan dengan baik. Harapan saya bahwa interaksi antara mereka ini yang terjadi dengan lebih baik, dan lebih baik, sehingga teamwork akan terbentuk di dalam kepelatihan ini. Harapan saya kepelatihan ini menjadi pilot project, khususnya di Akademi TNI. Jadi kalau nanti kita evaluasi bahwa ini baik, bermanfaat, dan meningkatkan kinerja, meningkatkan profesionalitas, meningkatkan teamwork, saya pikir ini akan kita kembangkan ke depannya untuk kepelatihan berikutnya. Dan saya sudah berkoordinasi dengan para gubernur Akademi TNI, yaitu Gubernur Akmil, AL, dan AU, untuk menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada untuk melaksanakan kegiatan pelatihan di masing-masing akademi angkatan. Dan terutama harapan saya, dengan setelah kepelatihan ini, maka pelatih-pelatih ini akan lebih percaya diri, lebih profesional, sehingga dalam membawa pelatihan, proses belajar mengajar, pendampingan kepada calon prajurit taruna ini akan lebih baik, dan hasilnya kita harapkan akan menjadi prajurit-prajurit TNI dan Polri yang handal.